Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 199. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Soyan dan juga kelompok dari Zhenjian telah bertemu. Sedikit ketegangan telah terjadi antar mereka. Pandangan mata Zhenjian melihat ke arah Soyan yang kemudian dia berkata, "Pemimpin klan Xiao, kau telah berafiliasi dengan keluarga Zhen milikku. Apakah kau tahu kejahatan yang telah kau lakukan?" Kata-kata seperti itu membuat Soyan bingung karena dia selama ini tidak pernah mengerti bahwa sebenarnya klan Xiao miliknya telah berafiliasi dengan keluarga Zhen di bawah kepemimpinan dari Xiao Yao pada saat itu. Dan tidak heran jika selama ini Xiao Yao sangat menghormati Zhenny dengan melakukan afiliasi seperti ini. Sama artinya bahwa klan Xiao telah menjadi bawahan dari keluarga Zhen. Jadi setiap anggota dari klan Xiao ketika bertemu dengan anggota dari keluarga Zhen, mereka harus menundukkan kepalanya dan memberikan rasa hormat yang paling tinggi. Soyan kali ini hanya tersenyum getir di dalam hatinya. Kelicikan dari Zhenjian memang luar biasa. Pertama, dia berpura-pura tidak mengenal Soyan dan bersiap untuk memberikan serangan secara diam-diam. Namun tanpa sengaja, hal ini malah terbongkar oleh bawahannya dan dia langsung mengungkit aturan keluarga yang telah berafiliasi, menuduh Soyan yang tidak hormat terhadap Zhenjian sebagai tindak kejahatan atau pembangkangan. Harus diketahui bahwa di dalam benua Dodi ini, sistem pangkat sangatlah ketat dan pembangkangan di dalam sebuah keluarga adalah sebuah pelanggaran berat yang bisa dihukum sampai mati. Bahkan jika Zhenjian menggunakan hal ini sebagai alasan bahwa Soyan tidak hormat pada dirinya, tindakan Zhenjian sudah dibenarkan. Soyan menahan amarah di dalam hatinya. Dia melangkah maju, menangkupkan kedua tinjunya sambil berkata, "Aku Soyan dan juga Yang Mulia belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak ada seorang pun yang pernah memperkenalkan Yang Mulia kepada diriku Soyan. Wajar jika aku tidak mengenali Yang Mulia. Selain itu, aku adalah pemimpin dari klan Xiao yang baru. Di hadapan pemimpin dari keluarga Zhen, tentu saja aku juga merupakan seorang bawahan. Tapi di hadapanmu, aku bukan bawahanmu, Tuan Muda Zhenjian. Bagaimana bisa kau menyebut hal ini sebagai sebuah pembangkangan? Lebih jauh lagi, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata ataupun melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap dirimu dari awal sampai akhir. Jadi dari mana datangnya pembicaraan tentang pembangkangan ini?" Begitu Soyan berbicara seperti itu, Zhenjian dan juga seluruh kelompoknya menjadi sangat terkejut. Memang Zhenjian adalah seorang jenius dari keluarga Zhen tanpa posisi yang bergengsi. Dia tidak bisa benar-benar mengklaim tentang hubungan senior dan juga junior atau atasan dan juga bawahan dengan pemimpin klan Xiao yang baru yang tak lain adalah Soyan. Lagi pula, afiliasi yang telah mereka lakukan memang bukan dilakukan oleh Soyan, tapi itu adalah tindakan yang dilakukan pemimpin klan Xiao sebelumnya, yaitu Xiao Yao. Terlebih lagi, selain tindakan dari Long Yi dan juga Jing Wuchen yang tampak tidak sopan, Soyan dari awal bertemu dengan Zhenjian memang tidak pernah melakukan hal apapun atau berbicara sesuatu yang tak pantas. Zhenjian melirik pada Soyan dengan ekspresi dingin dan juga jahat. Dia berpikir bahwa Soyan adalah pria yang sangat disukai oleh saudaranya yaitu Zhenny, dan dia benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa menghadapi tekanan dari seorang Zhenjian. Soyan sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, dia malah dengan tenang membantah kesalahan dari kata-kata seorang Zhenjian. Sambil memandang tajam ke arah Soyan, Zhenjian pun berkata, "Sayang sekali, saudari Zhenny bukanlah seorang yang bisa diidamkan oleh orang udik sepertimu. Dan keluarga Zhen milikku juga bukan sesuatu yang bisa diimpikan oleh seorang dengan status sepertimu. Tuan muda ini akan menemukan cara untuk menuduhmu bertindak jahat, dan kemudian aku akan melenyapkanmu di dalam alam ilusi ini." Setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, Zhenjian menunjuk ke arah Jing Wuchen dan juga Long Yi, lalu berkata, "Meskipun tuan muda ini tidak bisa mengklaim sebagai tokoh terkemuka di dalam benua Dodi, aku jelas bukan orang yang tidak dikenal, dan kau Soyan berpura-pura tidak mengenal tuan muda ini serta mencoba untuk menutupinya. Itu terlalu menggelikan. Terlebih lagi, semua orang yang hadir bisa bersaksi bahwa kau baru saja menghasut bawahanmu untuk menggunakan senjata dan mencoba melukai tuan muda ini. Aku mencurigaimu melakukan sebuah pengkhianatan." Dituduh dengan cara seperti ini, Soyan sangat marah di dalam hatinya.
Jika bukan karena Zeni dan juga bukan karena klan Xiao miliknya, mungkin Zhou Yan sudah menghajar Shen Jian yang sangat sombong ini. Dan jika Zhou Yan terus terdiam, maka Shen Jian akan selalu menindas dirinya menggunakan berbagai cara. Maka dari itu Zhou Yan harus mencari sebuah cara terbaik untuk menangani Shen Jian dan memberikan pelajaran pada orang ini sampai batas tertentu, sehingga Zhou Yan yakin bahwa keluarga Shen tidak akan bisa melakukan apapun pada Zhou Yan ataupun pada klan Xiao mereka yang telah berafiliasi dengan keluarga Shen ini. Dengan pemikiran seperti itu, Zhou Yan pun menimpali perkataan dari Shen Jian. Benua Dodi ini sangatlah luas dan juga tak terbatas, dan bakat-bakat yang tak terhitung jumlahnya juga ada di dalam tempat ini. Jika aku harus mengakui setiap orang sombong yang datang, maka aku akan terlalu lelah. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan, wajah Shen Jian langsung berubah. Dan siapa yang tidak mengenal Shen Jian? Dia merupakan salah satu dari sedikit jenius tak tertandingi dari generasi muda terkenal di seluruh benua Dodi. Dihina secara halus oleh Zhou Yan sebagai orang yang cukup arogan membuat Shen Jian merasa sangat marah. Tapi kata-kata dari Zhou Yan memang masuk akal. Shen Jian kemudian menyadari bahwa dia telah mengalami sebuah kekalahan dalam sebuah perdebatan. Mata dan juga mulutnya berkedut berkali-kali. Dia hendak menuduh Zhou Yan berkhianat lagi. Untuk melampiaskan amarahnya, tapi tanpa diduga Zhou Yan dengan wajah tersenyum dia berkata kembali, "Aku tidak tahu kenapa Tuan Muda Shen Jian mengatakan bahwa aku menghasut bawahanku untuk melakukan kekerasan. Kedua orang ini adalah temanku dan keduanya juga bukan dari klan Xiao serta bukan bawahan dari klan Xiaoku. Mereka bebas untuk menyukai dan juga tidak menyukai apa yang mereka lihat, menghormati dan juga tidak menghormati siapapun yang mereka pilih. Aku tidak berhak mempertanyakan kepada mereka, apalagi ikut campur dalam hal ini. Mungkinkah Tuan Muda Shen Jian ingin membatasi kebebasan dari teman-teman yang dekat dengan diriku? Aku ragu. Bahkan pemimpin dari keluarga Shen juga sangat otoriter. Bukankah begitu?" Ucapan dari Zhou Yan memang sangat benar. Jing Wuchen tidak memiliki hubungan keluarga dengan seorang Zhou Yan. Sementara Long Yi secara tegas juga bukan anggota dari klan Xiao. Mendengarkan kata-kata dari seorang Zhou Yan ini, serta melihat tatapan matanya yang penuh dengan ejekan, Shen Jian hanya menggertakkan giginya. Sebuah kilatan ganas terpancar di matanya. Wajahnya yang tampan berubah-ubah karena malu akan tindakannya saat ini, yang bahkan sudah terpojok oleh kata-kata Zhou Yan. Hal ini membuat Jing Wuchen dan juga Long Yi merasa sangat senang di dalam hati mereka. Bahkan para bawahan dari Shen Jian juga melihat ke arah Shen Jian dengan cara yang cukup aneh. Kali ini wajah Shen Jian yang sangat angkuh telah mulai kehilangan ketenangannya, yang kemudian dia berkata, "Tidak peduli apakah kata-kata kalian benar atau salah, kedua orang ini berani memprovokasi tuan muda ini dan mereka harus membayar harganya." Shen Jian melangkah maju, matanya tertuju pada Zhou Yan dan berpikir, "Baru saja mereka membelamu, sekarang aku akan menghadapi mereka. Mari kita lihat bagaimanakah reaksimu selama kau berani bergerak. Aku akan menuduhmu melakukan tindak pengkhianatan dan kemudian mengeksekusimu secara sah." Long Yi dan juga Jing Wuchen tanpa rasa takut hendak menerima tantangan dari seorang Shen Jian, tapi ekspresi Zhou Yan telah berubah. Dia juga melangkah maju menghalangi mereka berdua, lalu melirik acuh tak acuh pada puluhan orang yang ada di belakang Shen Jian sambil bertanya, "Tuan Muda Shen Jian tidak akan menggunakan jumlah untuk menindas segelintir orang, bukan?" Melihat Zhou Yan benar-benar melangkah maju, Shen Jian merasa sangat senang di dalam hatinya, yang kemudian dia berkata penuh dengan kemenangan, "Omong kosong, tuan muda ini selalu bertindak dengan cara yang adil dan juga bijaksana. Bagaimana mungkin aku akan melakukan hal seperti itu, menggunakan jumlah untuk menindas orang? Tuan muda ini akan memberikan pelajaran pada kedua orang temanmu itu yang telah melakukan tindakan gegabah." Zhou Yan tahu betul, meskipun Long Yi kuat dan kekuatan tempur dari Jing Wuchen juga tak buruk, tapi kekuatan mereka berdua masih tetap tidak bisa dibandingkan dengan Shen Jian yang merupakan salah satu dari jenius tak tertandingi. Zhou Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, yang kemudian dia berkata, "Masalah ini dimulai karena diriku. Mereka hanya membelaku dan aku berharap bisa menerima beberapa serangan dari Tuan Muda Shen Jian atas nama kedua temanku ini, supaya tidak mencoreng kata-kata kesetiaan dan juga kebenaran."
Zhen Jian bertanya dengan dingin, apakah kau sebenarnya mulai menantang tuan muda ini? Soyen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku berani? Tuan muda Zhen Jian adalah seorang jenius yang tak tertandingi, sementara aku Soyen hanyalah orang yang tak dikenal. Aku hanya terlalu percaya diri, ingin meminta beberapa petunjuk dari tuan muda Zhen Jian. Bagaimana bisa menjadi sebuah tantangan? Zhen Jian kemudian berkata, oh, apakah kau pikir aku tidak akan bisa menyingkirkanmu hanya karena kau menyebutkan untuk meminta sebuah petunjuk? Naif sekali, tuan muda ini akan mengabulkan permintaanmu. Aku hanya akan berpura-pura melakukan kesalahan dan menyingkirkanmu. Sambil berpikir demikian, Zhen Jian perlahan melunak dan kemudian dia berbicara pada Soyen. Aku benar-benar tak menyangka bahwa pemimpin dari klan Xiao yang baru begitu setia kawan. Baiklah jika begitu, aku tuan muda Zhen Jian akan melakukan seperti apa yang kau inginkan. Majulah kalian bertiga dan lawan diriku secara serempak. Mendengarkan hal seperti ini membuat Jing Wuxian tak sanggup mendengarkan kesombongan dari seorang Zhen Jian. Sementara Long Yi juga telah mendengus dengan raut wajah yang sangat jijik terhadap orang ini. Mereka berdua hendak maju, tapi Soyen segera mengulurkan telapak tangannya untuk menghalangi keduanya sambil tersenyum tipis. Soyen pun berkata, tidak perlu. Aku sendiri bisa mengatasinya. Semua orang yang berada di pihak dari Zhen Jian menatap Soyen tak percaya dan kemudian berkata, apa? Apakah aku tak salah dengar? Dia tadi bilang ingin menantang tuan muda Zhen Jian sendirian? Bagaimana mungkin? Bukankah itu sama artinya dengan cari mati sendiri? Mungkinkah Soyen ini berpikir bahwa dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi dua temannya? Zhen Jian melambaikan tangannya dan kemudian suasana dalam seketika menjadi sangat sunyi. Dia menatap Soyen dengan mata yang tajam sambil berkata, apakah kau yakin niat amarah yang luar biasa telah muncul di dalam hati seorang Zhen Jian? Dan ketika seluruh orang heran melihat ke arah Soyen tanpa ragu-ragu lagi, Soyen malah menganggukkan kepalanya. Zhen Jian kemudian berkata, bagus. Karena itu memang keinginanmu sendiri. Aku menganggapmu sebagai seorang pria tampan yang luar biasa pemberani. Namun, aku peringatkan, pedang dan juga pisau tidak memiliki mata selama berada di dalam sebuah pertarungan. Jadi kau harus berhati-hati. Soyen menganggukkan kepalanya sambil sedikit tersenyum. Terima kasih atas pengingat dari tuan muda Zhen Jian. Namun, aku juga harus berkata bahwa kau juga harus berhati-hati. Zhen Jian hanya bisa tersenyum ke arah Soyen. Sebuah kilatan mata tajam yang sangat jahat kini telah nampak. Soyen juga melangkah maju menatap mata dari seorang Zhen Jian. Dan kali ini dua orang saling berhadapan. Yang satu menggunakan jubah berwarna putih, yang satu menggunakan jubah berwarna hitam. Zhen Jian memegang pedang berwarna putih, sementara Soyen juga telah memegang pedang berat kuno api surgawi. Aura yang cukup luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh keduanya. Hal itu memaksa orang-orang yang berada di belakang Zhen Jian langsung mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian kilatan tajam mulai melesat keluar. Dan ketika kilatan-kilatan itu saling berpotongan, aura Soyen semakin kuat. Sementara langkah kaki dari seorang Zhen Jian kini telah sedikit goyah. Setelah dua kali bentrokan aura berturut-turut, Zhen Jian benar-benar tak mendapat sebuah keuntungan. Dan dia hatinya sedikit menegang. Pedang yang ada di tangannya langsung dikeluarkan dari sarung pedangnya sambil berkata, mengingat klan Xiao telah berafiliasi dengan keluarga Zhenku, maka tuan muda ini akan membiarkanmu menyaksikan teknik do yang cukup unik milik keluarga Zhen. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini matanya menyipit dan dia berkata dalam hati, apakah dia akan melepaskan teknik 9 pedang kekaisaran milik keluarga Zhen yang terkenal? Selama ini pandangan mata Soyen tertuju pada pedang yang telah dikeluarkan dari dalam sarungnya itu. Ekspresi wajah Soyen juga telah berubah menjadi sangat serius. Pedang panjang milik Zhen Jian ketika ditarik dari sarung pedang yang berwarna putih, ternyata pedang ini memiliki warna emas pucat. Meskipun tampak sederhana tanpa hiasan apapun, tapi aura menakjubkan telah terpancar dari dalam pedang itu. Energi berkabut yang sangat tajam juga telah mengalir di tepi dari pedang ini. Zhen Jian memperkenalkan pedang emas yang telah dia pegang pada Soyen. Perkenalkan, ini adalah pedang agung.
salah satu pedang tak tertanding yang paling berharga milik keluarga Zenku. Jing Wuchen kemudian berkata, sungguh pedang yang luar biasa. Salah seorang pengawal dari Zhenjian juga mengatakan, semenjak memasuki alam ilusi ini, pedang agung jarang dikeluarkan dari sarungnya. Namun kali ini, Tuan Muda benar-benar mengeluarkan pedang itu. Bukankah dia terlalu serius? Menanggapi seorang Soyen, pengawal yang lainnya kemudian menjelaskan, ini hanya untuk menunjukkan bahwa sifat hati dari Tuan Muda sangatlah baik, bukan meremehkan lawan meskipun mereka lemah. Namun Soyen mencibir dengan samar. Hanya dia yang tahu bahwa Zhenjian mengeluarkan pedangnya bukan semata-mata untuk pamer 9 pedang kekaisaran, melainkan karena dia merasakan tekanan selama konfrontasi aura yang telah terjadi barusan. Zhenjian menatap Soyen tanpa berkedip. Kini matanya telah dipenuhi dengan cahaya dingin. Tangan kanannya menggenggam pedang emas, mulai dilambaikan pada kekosongan yang ada di hadapannya. Gelombang dari kekuatan Doqi mengalir pada pedang emas itu, menyebabkan pedang ini mengeluarkan suara pung. Dan ketika pedang emas itu berdengung, sinar cahaya keemasan pun memancar dari bilahnya, menutupi Zhenjian dan tampak seperti baju sirah. Energi pedang yang luar biasa kali ini benar-benar telah berubah menjadi baju sirah emas yang digunakan oleh seorang Zhenjian. Dan pedang ini mampu menggabungkan sebuah serangan serta pertahanan. Memang pantas menjadi salah satu pedang tak tertandingi yang paling berharga dari keluarga Zen. Mata Soyen menyipit berkilau penuh amarah. Pedang berat kuno api surgawi yang ada di tangannya juga telah diarahkan pada Zhenjian dari jarak yang cukup jauh. Api berwarna abu-abu biru yang berada di pedang berat kuno api surgawi ini telah menyala semakin terang, bahkan membakar udara yang ada di sekitarnya. Zhenjian ketika melihat pedang itu hanya bisa berkata, jadi dia memiliki api surgawi. Pantas saja dia berani bersikap sombong. Namun sayangnya kesombongan itu tergantung pada siapa yang kau hadapi. Zhenjian langsung mengerti bahwa Soyen memiliki api surgawi dan aura yang tajam dengan cepat muncul dari dalam tubuh Zhenjian ini. Dia pun berteriak, 9 pedang kekaisaran. Bentuk pertama, baju sirah emas yang ada di tubuh Zhenjian semakin berkilau. Ketika kakinya menghentak ke arah tanah, tubuh dari Zhenjian langsung melesat ke udara. Kemudian dia kembali menukik ke arah bawah. Pedang yang ada di tangannya langsung mengeluarkan energi yang luar biasa tajamnya, menebas dengan ganas ke arah Soyen yang tak bergerak dari tempatnya. Kekuatan satu pedang yang sangat dahsyat, benar-benar layak disebut sebagai teknik 9 pedang kekaisaran milik keluarga Zen. Soyen telah mengamati serangan ini dengan kilatan mata yang tajam, dan detik berikutnya pedang berat kuno api surgawi di tangan Soyen juga perlahan diangkat. Gumpalan api abu-abu biru muncul dari dalam pedang, membawa sebuah aura yang sangat mengerikan. Merasakan energi yang telah membara panasnya dan juga dahsyat dari pedang kuno api surgawi milik Soyen, tangan dari Zhenjian tanpa sadar telah mengencang ketika memegang pedang emasnya. Doqi seorang Zhenjian juga telah melonjak, membuat energi pedangnya semakin tajam. Pada akhirnya, dang dang dang, pedang agung kali ini telah bertabrakan dengan pedang kuno api surgawi, menghasilkan serangkaian suara benturan yang sangat tajam. Saat momentum satu pedang hampir habis, pedang yang lainnya pun telah muncul. Hal ini telah membuat bahu dari seorang Zhenjian bergetar terus-menerus. Gerakan lanjutan dari bentuk pertama sangat luar biasa dan juga tanpa henti, bertujuan untuk mencapai terobosan dari pertahanan Soyen. Menyaksikan adegan itu, Soyen hanya bisa mendengus. Doqi di dalam dirinya juga telah meningkat. Dia menggenggam erat pedang berat kuno api surgawi, menangkis dan juga memblokir seluruh serangan pedang dari Zhenjian ini. Pada ronde ini, kedua belah pihak tampaknya tidak mendapatkan keunggulan sama sekali, dan semua orang yang memperhatikan pertarungan itu dengan cara seksama telah mendapati bahwa Soyen hanya mundur setengah langkah kecil, sementara Zhenjian harus mundur, bahkan bersalto di udara untuk mengurangi sisa dari kekuatan benturan yang ada. Meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh Zhenjian yang berada di udara, tapi pada titik seperti ini, kekuatan Soyen tetap jauh melebihi ekspektasi dari semua pihak yang berada di kelompok Zhenjian.
mereka benar-benar tercengang. Shen Jian bahkan telah mengangkat alisnya, lengan tangannya sedikit pegal dan juga mati rasa akibat berbenturan dengan kekuatan pedang milik Xiaoyan. Bahkan kali ini pedang agung di tangannya juga masih sedikit bergetar. Wajah Shen Jian tiba-tiba memucat meskipun dia pernah mendengarkan sedikit tentang Xiaoyan sebelumnya. Tapi Shen Jian tak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan benar-benar di luar ekspektasi dari dirinya. Terlebih lagi selama ini Shen Jian memandang Xiaoyan sebagai orang yang udik. Mendekati Zhenny hanyalah untuk membuat derajat mereka naik dengan mudah di dalam benua Dodi ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan jalan kultivasi secara pintas. Namun hal yang tidak pernah disangka-sangka Shen Jian adalah ketika dia bertemu dengan Xiaoyan dan bahkan beradu kekuatan, dia bukan hanya gagal mendapatkan keuntungan, tapi bentuk pertama dari teknik 9 pedang kekaisaran juga gagal menangkis teknik pedang milik Xiaoyan. Bahkan sebaliknya, Xiaoyan tanpa menggunakan teknik dao apapun, hanya mengandalkan dogi dan juga pedang beratnya, dia benar-benar mampu menghancurkan bentuk pertama dari teknik 9 pedang kekaisaran, membuat Shen Jian sangat sulit menerima kekalahan seperti ini di bawah pengawasan dari banyak orang. Sambil melihat pada seorang Shen Jian dengan pandangan yang cukup meremehkan, Xiaoyan berkata dalam hati, apakah ini teknik 9 pedang kekaisaran yang terkenal itu benar-benar lemah? Aku telah menganggap kekuatan dari teknik ini luar biasa, tapi ternyata bisa dihancurkan tanpa menggunakan teknik apapun. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan yang sangat meremehkan, Shen Jian pun berkata dengan marah, Xiaoyan, jangan sombong dulu meskipun kau berhasil menghancurkan serangan pertama dari teknikku. Ini hanyalah posisi awal dari 9 pedang kekaisaran, dan aku ingin tahu berapa lama keberuntungan akan bertahan pada dirimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Shen Jian sekali lagi mengaktifkan dogi di dalam dirinya. Cahaya keemasan dari pedang agung miliknya telah bersinar dengan sangat terang. Dia menghentakkan kakinya dan kemudian berkata, teknik 9 pedang kekaisaran bentuk kedua. Shen Jian telah menerjang maju dan pedangnya bergetar, bahkan membentuk serangan yang sangat cepat. Untuk kali ini, bayangan dari pedang emas itu telah melesat dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Xiaoyan dan sampai menimbulkan sebuah suara melengking, meninggalkan berbagai jejak hangus dan juga kehancuran pada area yang telah dilewati bayangan pedang emas ini. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika dia melihat bayangan dari pedang emas mengarah padanya, kemudian dia berkata pada diri sendiri, kekuatan dari bentuk kedua pedang ini memang jauh lebih besar daripada bentuk pertama, namun sayangnya baik kekuatan maupun kecepatan sebenarnya masih kurang. Tanpa ragu lagi Xiaoyan mengayunkan pedang berat kuno api surgawi dan tanpa gerakan yang berlebihan berniat untuk langsung menyerang bayangan pedang emas yang datang mendekat. Melihat gerakan yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat Shen Jian kemudian berkata, apakah kau pikir tuan muda ini cukup bodoh untuk berkonfrontasi langsung dengan serangan pedangmu lagi? 10 jari dari seorang Shen Jian telah membentuk sebuah titik-titik ilusi di udara. Pedang besar yang hendak dihantam oleh pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian, dan pada akhirnya pedang itu melewati sisi kiri dan juga sisi kanan dari pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan. Segel di tangan Shen Jian berubah lagi. Dia melakukan hal ini sambil berkata, pedang itu bergerak lincah dan pedang agung membelah bulan. Berubahlah untuk diriku. Kedua bayangan pedang seketika langsung berubah menjadi 10 cahaya pedang emas, dan ini adalah sesuatu yang cukup sulit dibedakan mana antara yang ilusi dan juga yang asli. 10 pedang itu untuk saat ini telah menyerbu ke arah Xiaoyan dari berbagai arah. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Xiaoyan menyipitkan matanya, yang kemudian dia berkata, untuk saat ini aku akan menghindari bagian yang tajam. Tanpa ragu lagi kaki dari seorang Xiaoyan melangkah pada kekosongan, yang kemudian dia telah menggunakan teknik gerakan angin tanpa jejak yang membuat Xiaoyan langsung bersatu dengan angin yang ada di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan mampu menghadapi 10 pedang yang telah menyerang ke arahnya dan kemudian memberikan pelajaran pada Shen Jian ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.